Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Aneh, ada orang yang begitu mudah bangun di sepertiga malam, tanpa alarm, tanpa paksaan. Matanya terbuka, hatinya terpanggil. Sementara yang lain sudah niat, sudah pasang alarm, tapi tetap terlelap, tetap berat, tetap kalah oleh kantuk. Padahal sama-sama muslim, sama-sama tahu keutamaan tahajud, sama-sama ingin dekat dengan Allah. Lalu muncul pertanyaan yang jarang kita berani tanyakan. Mengapa tidak semua orang mampu bangun tahajud? Apakah karena tubuh yang lemah? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa kantuk? Malam ini mari kita renungkan bersama. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami mengapa tahajud tidak datang kepada semua orang di waktu yang sama. Malam selalu datang dengan cara yang sama. Sunyi, perlahan, tidak tergesa. Lampu-lampu mulai redup. Suara dunia melemah, dan manusia kembali ke keadaan paling jujurnya. Di atas ranjang, tanpa topeng, tanpa peran. Hanya tubuh yang lelah dan hati yang membawa beban masing-masing. Di waktu seperti inilah, tahajud seharusnya lahir. Bukan sebagai ritual, bukan sebagai kewajiban yang menekan, tapi sebagai pertemuan rahasia antara hamba dan Robnya. Namun kenyataannya, tidak semua orang sampai ke titik itu. Banyak yang ingin, banyak yang berniat, banyak yang tahu keutamaannya. Tapi hanya sedikit yang benar-benar bangun. Anehnya, ada orang yang tidak perlu alarm, tidak perlu diingatkan, tidak perlu dipaksa. Matanya terbuka begitu saja, seolah ada yang mengetuk dari dalam. Sementara yang lain, bahkan setelah berulang kali berniat, tetap saja terlelap. Alarm berbunyi, tangan mematikannya, dan tidur kembali menang. Pagi datang dengan penyesalan kecil yang disimpan diam-diam. Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri. Imanku lemah. Aku terlalu cinta dunia. Aku tidak pantas. Padahal, tahajud bukan sekedar soal kuat atau lemah. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan sering luput disadari. Tahajud bukan hanya soal tubuh yang bangun. Ia soal hati yang dipanggil. Tidak semua orang dipanggil dengan cara yang sama. Dan tidak semua panggilan datang ketika seseorang menginginkannya. Ada hati yang masih terlalu bising, dipenuhi target, ambisi, luka, kecewa, dan keinginan untuk diakui. Hati seperti ini sulit mendengar panggilan malam. Karena siangnya terlalu ramai, tahajud tidak datang ke hati yang penuh kebisingan. Ia datang ke hati yang mulai jujur pada kelelahan dirinya sendiri. Ada pula hati yang sebenarnya ingin tahajud, tapi masih menjadikan Allah sebagai tempat terakhir. Datang hanya ketika semua pintu dunia tertutup. Bukan karena rindu, tapi karena terpaksa. Dan Allah Maha Lembut. Dia tidak memaksa pertemuan. Dia menunggu hati itu benar-benar ingin, bukan sekedar butuh. Tahajud adalah hadiah, bukan target. Dan hadiah tidak diberikan kepada siapapun yang menuntutnya. Sebagian orang heran, mengapa ada yang hidupnya penuh masalah, tapi mudah tahajud. Sementara yang hidupnya terlihat baik-baik saja, justru berat bangun malam. Jawabannya seringkali sederhana, tapi menyakitkan. Orang yang terluka lebih jujur kepada Allah. Ia datang tanpa pencitraan, tanpa merasa pantas, tanpa merasa hebat.
Ia datang hanya membawa satu hal, ketidakberdayaan. Dan disitulah tahajud tumbuh. Tahajud tidak lahir dari kesempurnaan. Ia lahir dari retak yang disadari. Ada juga yang belum tahajud karena masih sibuk mengatur hidupnya sendiri. Merasa kuat, merasa mampu, merasa semuanya masih bisa diatasi tanpa benar-benar bersimpuh. Allah membiarkan itu, bukan karena tidak cinta, tapi karena cintanya tidak ingin memaksa. Tahajud sering datang setelah seseorang kalah, setelah rencana runtuh, setelah doa siang terasa hampa, setelah hati mulai berkata pelan, "Aku tidak sanggup lagi." Di saat itulah, malam menjadi ruang aman, dan sajadah berubah menjadi tempat bersandar. Maka jika hari ini engkau belum mampu tahajud, jangan tergesa menyimpulkan bahwa Allah tidak memilihmu. Bisa jadi Allah sedang membersihkan sesuatu di dalam hatimu terlebih dahulu. Membersihkan niat, membersihkan keangkuhan, membersihkan ketergantungan pada selainnya. Karena tahajud bukan tentang seberapa sering engkau bangun malam, tapi seberapa dalam engkau sadar bahwa engkau membutuhkan Allah. Dan kesadaran itu tidak tumbuh instan. Ia tumbuh melalui proses hidup yang panjang, melalui kecewa yang dipeluk diam-diam, melalui doa-doa siang yang terasa berat. Tahajud bukan pintu pertama. Ia sering menjadi pintu setelah pintu-pintu lain tertutup. Maka jangan iri pada mereka yang mudah tahajud. Jangan pula putus asa pada diri sendiri. Setiap hati punya waktunya. Dan mungkin malam ini bukan malamnya. Tapi bisa jadi suatu malam nanti, ketika engkau sudah cukup jujur pada dirimu sendiri, Allah akan membangunkanmu tanpa alarm, tanpa paksaan. Hanya dengan satu panggilan yang sangat pelan, namun tidak mungkin diabaikan. Ada satu hal yang jarang disadari ketika membicarakan tahajud. Banyak orang mengira penghalangnya adalah kantuk. Padahal yang paling sering menghalangi bukanlah mata yang berat, melainkan hati yang belum selesai dengan dunia. Kita hidup di zaman di mana siang tidak pernah benar-benar selesai. Pekerjaan dibawa pulang, masalah dipikirkan sampai tidur. Ambisi terus berputar bahkan ketika tubuh sudah berbaring. Ranjang menjadi tempat melanjutkan siang, bukan tempat mengakhiri dunia. Dan di hati yang seperti itu, tahajud sulit menemukan ruang. Tahajud membutuhkan satu syarat yang tidak tertulis, tapi sangat menentukan. Hati yang rela melepaskan. Bukan berarti tidak boleh punya mimpi, bukan berarti harus meninggalkan dunia, tapi ada perbedaan besar antara memiliki dunia dan digenggam oleh dunia. Hati yang digenggam dunia tidur dengan gelisah. Bangunnya pun berat, karena bahkan saat terlelap, pikirannya masih bekerja. Allah tidak memanggil hati yang masih sibuk mengatur segalanya sendiri. Bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena hati itu belum diam. Tahajud tidak datang pada hati yang terus berisik. Ia datang ketika hati mulai hening. Sebagian orang berkata, "Aku sudah lelah, kenapa justru tidak bisa bangun tahajud?" Karena tidak semua lelah itu sama. Ada lelah fisik dan ada lelah batin. Lelah fisik bisa tidur. Lelah batin terus terjaga meski mata terpejam. Tahajud sering datang bukan kepada orang yang paling capek, tapi kepada orang yang sudah menyerah dengan keangkuhan dirinya sendiri. Menyerah di sini bukan kalah. Menyerah adalah berhenti merasa paling tahu jalan hidupnya. Ada fase dalam hidup manusia di mana ia merasa, "Aku bisa mengatur semuanya." Lalu ketika gagal, ia berkata, "Aku akan mencoba lebih keras." Allah membiarkan fase itu berjalan. Bukan karena Allah jauh, tapi karena Allah ingin hati itu belajar satu pelajaran penting, bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Tahajud sering lahir setelah fase itu runtuh. Setelah seseorang sadar bahwa usahanya ada batas. Doanya di siang hari terasa kering,
dan harapannya mulai menipis. Di titik itulah malam berubah makna. Malam tidak lagi menakutkan, ia menjadi tempat kembali. Banyak orang tidak sadar bahwa tahajud bukan tentang meminta lebih banyak, tapi tentang mengakui keterbatasan. Orang yang datang ke tahajud biasanya tidak membawa daftar panjang permintaan. Ia membawa satu hal yang sangat jujur. Aku tidak sanggup. Dan pengakuan seperti itu tidak mudah. Ego manusia tidak suka bersimpuh. Ego lebih suka berjuang sendiri. Lebih suka terlihat kuat. Lebih suka dianggap mampu. Tahajud mengharuskan ego ditinggal di luar sajadah. Dan tidak semua orang siap melakukan itu. Ada pula yang belum tahajud karena masih berharap pada banyak sandaran. Manusia, harta, jabatan, rencana. Selama sandaran itu terasa kokoh, hati tidak merasa perlu datang di sepertiga malam. Allah Maha mengetahui isi hati. Dia tahu kapan seseorang benar-benar datang karena rindu dan kapan datang hanya karena terdesak. Tahajud bukan tempat pelarian terakhir. Ia tempat pertemuan bagi hati yang memilih Allah sebagai sandaran utama. Itulah mengapa tahajud tidak bisa dipaksakan. Ia tidak bisa diprogram seperti jadwal. Ia tumbuh seiring runtuhnya ketergantungan pada selain Allah. Mungkin hari ini engkau belum dipanggil, bukan karena engkau buruk, tapi karena Allah masih memberimu waktu untuk memahami hidup. Ada pelajaran yang hanya bisa dipahami di siang hari, dan ada pelajaran yang hanya bisa dipahami ketika malam sudah benar-benar sunyi. Tahajud adalah pelajaran tingkat lanjut, bukan untuk yang paling pintar, tapi untuk yang paling jujur pada dirinya sendiri. Jujur bahwa ia lemah, jujur bahwa ia butuh pertolongan, jujur bahwa ia tidak selalu tahu jalan terbaik. Ketika kejujuran itu tumbuh, malam tidak lagi berat. Alarm tidak lagi dibenci, dan sajadah tidak lagi terasa jauh. Tahajud tidak datang membawa suara keras, ia datang dengan ketukan yang sangat pelan, dan hanya hati yang sudah cukup hening yang bisa mendengarnya. Maka jika hari ini engkau masih berat bangun, jangan hanya perbaiki jam tidurmu, perhatikan juga apa yang masih engkau genggam terlalu erat. Karena mungkin yang perlu dilepaskan bukan bantal, melainkan rasa ingin menguasai segalanya. Dan ketika suatu malam nanti engkau terbangun tanpa sebabnya, dengan hati yang terasa ringan tanpa alasan jelas, bisa jadi itu tanda kecil bahwa hatimu mulai siap. Ada satu pemahaman yang perlahan harus diluruskan ketika berbicara tentang tahajud. Bahwa tahajud bukan sekadar amalan sunnah yang bisa dilakukan siapa saja kapan saja, asal mau berusaha. Tahajud adalah karunia. Dan setiap karunia memiliki hikmah di balik siapa yang menerimanya dan siapa yang belum. Allah sendiri yang mengisyaratkan hal ini dengan lembut, tanpa menyinggung, tanpa menyudutkan. Dalam Al-Quran, Allah tidak memerintahkan seluruh manusia untuk bangun malam dengan paksaan. Allah memanggil dengan nada kasih. Dan pada sebagian malam, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini tidak berbicara tentang kewajiban. Ia berbicara tentang kedekatan, tentang posisi istimewa yang tidak semua orang kejar dan tidak semua orang siap. Tahajud bukan sekadar bangun malam, ia adalah perjalanan sunyi menuju maqam yang lebih tinggi. Rasulullah SAW sendiri, manusia paling dicintai Allah, tidak menjadikan tahajud sebagai rutinitas kosong. Beliau melakukannya dengan penuh kesadaran, penuh kehadiran hati. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kaki Rasulullah SAW sampai bengkak karena lamanya berdiri dalam sholat malam. Ketika ditanya mengapa beliau melakukan itu, padahal dosa-dosanya telah diampuni, beliau menjawab dengan kalimat yang sangat jujur. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Jawaban itu mengungkap rahasia besar tahajud. Tahajud bukan soal takut neraka, bukan pula sekadar berharap surga. Tahajud adalah ekspresi syukur yang paling sunyi. Dan tidak semua hati mampu bersyukur dalam kesunyian.
Banyak orang bisa bersyukur ketika hidup lapang, tapi sedikit yang mampu bersyukur ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada pujian, ketika hanya ada sajadah dan air mata. Tahajud menuntut keikhlasan tingkat tinggi, dan keikhlasan tidak tumbuh dari ceramah saja, ia tumbuh dari perjalanan hidup. Allah berfirman bahwa Dia mengetahui siapa yang layak didekatkan, bukan karena amalnya saja, tapi karena kondisi hatinya. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau bangun hampir 2/3 malam, atau setengahnya, atau sepertiganya, dan juga segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Ayat ini menunjukkan satu hal penting. Sejak dulu, yang mampu bangun malam selalu segolongan kecil, bukan mayoritas. Bukan karena mayoritas itu buruk, tapi karena jalan sunyi memang tidak ramai. Tahajud adalah jalan orang-orang yang hatinya sudah cukup jujur untuk berdiri sendirian. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni." Perhatikan kalimat itu. Allah tidak berkata, "Bangunlah kalian semua." Allah membuka pintu, lalu menunggu siapa yang datang. Tahajud bukan panggilan massal. Ia undangan pribadi. Dan tidak semua orang siap menerima undangan pribadi dari Allah. Karena undangan itu menuntut satu hal yang sangat berat bagi jiwa manusia. Kejujuran total. Tahajud menyingkap siapa kita sebenarnya. Tanpa peran, tanpa topeng, tanpa validasi. Di malam hari, seseorang tidak bisa berpura-pura. Jika ia berdiri di hadapan Allah, itu karena ia benar-benar ingin. Bukan karena dilihat, bukan karena dinilai. Itulah sebabnya tahajud tidak diberikan kepada hati yang masih suka pamer, masih sibuk membandingkan, masih mencari pengakuan. Allah menjaga kehormatan tahajud dengan cara tidak memudahkan semua orang. Sebagian ulama mengatakan, jika engkau belum mampu tahajud, periksa bukan jam tidurmu, tapi hatimu. Karena hati yang penuh dunia sulit menghadap Allah di waktu dunia sedang diam. Tahajud juga bukan hadiah bagi yang merasa paling solih. Justru seringkali ia datang kepada mereka yang merasa paling lemah. Orang yang merasa kuat jarang bangun malam. Ia masih percaya pada dirinya sendiri. Sementara orang yang merasa rapuh, ia tahu satu-satunya tempat bersandar hanyalah Allah. Maka jangan heran jika tahajud sering datang setelah luka, setelah kehilangan, setelah kegagalan. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pelukan. Allah tidak sedang menjauhkanmu dari tahajud. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan hatimu, agar ketika engkau bangun nanti, engkau datang dengan hati yang benar-benar tunduk. Dan ketika itu terjadi, tahajud tidak lagi terasa berat. Ia terasa seperti pulang. Jika hari ini engkau belum mampu bangun, jangan putus asa. Karena Allah tidak menilai siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling jujur. Dan kejujuran itu, jika terus dijaga, akan membangunkanmu suatu malam. Tanpa alarm, tanpa paksaan. Hanya karena hatimu akhirnya siap. Pada akhirnya, tahajud bukan tentang siapa yang paling rajin. Bukan tentang siapa yang paling sering terbangun di sepertiga malam. Dan bukan pula tentang siapa yang terlihat paling solih di mata manusia. Tahajud adalah tentang siapa yang hatinya sudah cukup jujur untuk berdiri sendirian di hadapan Allah. Tidak ada tepuk tangan di sana. Tidak ada pujian. Tidak ada saksi selain langit yang gelap dan sajadah yang dingin. Dan justru karena itulah, tahajud menjadi begitu istimewa. Allah tidak membagikan kemudahan tahajud kepada semua orang sekaligus. Bukan karena Allah pilih kasih, melainkan karena setiap hati memiliki prosesnya sendiri. Ada yang dipanggil lebih awal, ada yang dipanggil setelah jatuh, ada yang baru dipanggil ketika semua sandaran dunia mulai terasa rapuh.
semua itu bukan kebetulan. Jika hari ini engkau belum mampu bangun tahajud, jangan merasa tertinggal. Jangan pula merasa ditolak. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan sesuatu di siang harimu, sesuatu yang kelak membuat malam menjadi lebih bermakna. Karena orang yang benar-benar tahajud bukanlah orang yang sekedar bangun, tapi orang yang mengerti mengapa ia harus bangun. Tahajud tanpa kesadaran hanyalah gerakan. Tahajud dengan kesadaran adalah perjumpaan. Dan Allah menginginkan perjumpaan, bukan rutinitas kosong. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bertanya, bagaimana caranya agar bisa tahajud? Padahal, pertanyaan yang lebih jujur adalah, sudahkah hatiku siap bertemu Allah dalam sunyi? Karena ketika hati siap, cara akan mengikuti dengan sendirinya. Alarm tidak lagi terasa sebagai beban, tidur tidak lagi menjadi pelarian, dan bangun malam tidak lagi terasa berat. Tahajud akan datang dengan caranya sendiri, pelan, tenang, dan sangat personal. Ada orang yang bangun karena rindu, ada yang bangun karena luka, ada yang bangun karena syukur, dan ada yang bangun karena ia sudah tidak punya siapa-siapa selain Allah. Semua itu sah, semua itu diterima. Yang tidak diterima hanyalah kepura-puraan. Allah tidak membutuhkan tahajud kita, kitalah yang membutuhkan tahajud. Dan Allah Maha mengetahui kapan kita benar-benar membutuhkannya. Maka jangan iri pada mereka yang mudah bangun malam, dan jangan putus asa pada diri sendiri. Jika hari ini engkau hanya mampu berdoa sebelum tidur, lakukanlah dengan jujur. Jika hari ini engkau hanya mampu berniat, simpan niat itu baik-baik. Jika hari ini engkau hanya mampu meneteskan air mata tanpa bangun, Allah tetap melihatnya. Karena Allah tidak menilai hasil semata, Allah menilai arah hati. Dan arah hati yang terus menujunya akan sampai juga pada waktunya. Suatu malam nanti, entah kapan, engkau akan terbangun tanpa sebab yang jelas, bukan karena alarm, bukan karena mimpi, tapi karena hatimu dipanggil. Saat itu, jangan tanya mengapa, jangan tunda, jangan ragu. Bangunlah, karena itu bukan kebetulan. Dan ketika engkau berdiri di atas sajadah, ingat satu hal penting ini. Engkau tidak bangun karena engkau hebat. Engkau bangun karena Allah mengizinkan. Itulah kehormatan terbesar dalam tahajud. Jika renungan ini mengetuk hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Bantu lebih banyak jiwa yang sedang lelah di malam hari untuk memahami bahwa tahajud bukan tentang sempurna, tapi tentang kembali. Silakan subscribe channel ini agar kita bisa saling mengingatkan di saat dunia terlalu bising dan malam terlalu sepi. Bagikan video ini kepada orang yang kau sayangi. Mungkin ia sedang tidak mampu bangun tahajud, tapi hatinya sedang sangat membutuhkan penguatan. Dan jika malam ini engkau terbangun, ingatlah satu doa sederhana ini di dalam hatimu. Ya Allah, jika engkau bangunkan, jangan engkau biarkan aku kembali tidur tanpa membawa hatiku lebih dekat kepadamu. Semoga suatu malam nanti kita semua dipanggil bukan karena terpaksa, melainkan karena rindu.